Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Direktur Lokataru Haris Azhar dan Fathia Maulidianti dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait unggahan di media sosial YouTube yang dinilai mencemarkan nama baik Luhut. Bagaimana duduk persoalan perseteruan ini? Masih adakah jalan damai? Kita akan langsung membahasnya bersama Junifer Girsang, kuasa hukum dari Luhut Binsar Panjaitan, dan Nurholis Hidayat, kuasa hukum Haris Azhar. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Pak Fitri. Oke, kita akan awali perbincangan dari Pak Junifer terlebih dahulu. Pak, apa sebetulnya dasar pelaporan yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan terhadap Haris Azhar dan Fathia ke Polda Metro Jaya? Baik, dasar dari laporan kita adalah karena Fathia Maulidianti Azhar patut diduga telah melakukan fitnah pencemaran karena menyampaikan berita bohong tentang dinyatakan di dalam YouTube-nya Haris Azhar. Pertama, ada Luhut di tambang Papua dan kemudian Luhut bermain di tambang yang ada di hari ini. Daripada pernyataan ini, kami sudah himbau secara hormat kepada Haris Azhar maupun Fathia agar mengoreksi dan melampirkan dia maaf dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang tidak berdasar karena itu adalah fitnah pencemaran. Tentu kami menunggu jawaban. Ya, pelaporan ini apakah atas nama Luhut Binsar Panjaitan sebagai pribadi atau pejabat publik, Pak? Beliau melaporkan sebagai pribadi, makanya beliau datang sendiri ke Polda hari ini jam 9:15 tadi. Baik, Pak Nurholis, bagaimana tanggapan dari klien Anda, Haris Azhar, terhadap pelaporan ini? Pak Nurholis. Halo, ya. Bisa mendengar suara saya? Ya, baik. Pak Nurholis, bagaimana tanggapan dari klien Anda terhadap laporan yang dilakukan oleh pihak Luhut Binsar Panjaitan? Iya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk kita di sini. Akhirnya kita bisa bertemu nih langsung dengan kuasa hukum Pak Luhut. Karena sebelumnya kita sebenarnya sudah mencoba berulang kali untuk bertemu dan mengklarifikasi persoalan. Jadi saya koreksi terlebih dahulu bahwa betul ada dua somasi sebelumnya yang pada intinya sebenarnya di luar permohonan untuk meminta maaf dan mencabut video. Pihak dari Luhut dalam hal ini disampaikan oleh Pak Junifer, rekan Junifer, jadi meminta penjelasan terkait dengan maksud, motif, tujuan, dan bukti dari pernyataan yang disampaikan oleh narasumber dalam channel YouTube Haris Azhar. Oke. Nah, kami sudah menjelaskan dua kali pula bahwa maksudnya tidak ada yang lain selain tujuan itikad baik kami untuk melayani kepentingan publik. Jadi artinya dari klien Anda merasa sudah merespon ataupun menjawab somasi yang disampaikan oleh pihak sudah bahkan kami selain sudah memberikan jawaban, melampirkan bukti-bukti dari berbasis laporan dari koalisi masyarakat, kita juga sebenarnya meminta aktif kepada pihak-pihak selain Pak Luhut untuk menyampaikan data-data yang memang bisa mengkoreksi kalau memang ada datanya. Nah, tapi kami mendapatkan dari pihak lain, dari yang di stakeholder lain yang disebut dalam laporan tersebut, tapi dari pihak Pak Luhut sampai detik ini kami tidak mendapatkan sama sekali. Jadi sebenarnya kami juga bingung kenapa tidak pernah menyampaikan apa yang kita minta. Baik, Pak Junifer, tanggapannya? Ya, terima kasih Mas Nurholis Hidayat ya. Namun di poin jawaban surat kami sampaikan Baik, Pak. menjelaskan
Oke, baik Pak Junifer dan juga Pak Nurholis. Kita akan tahan dulu perbincangannya, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Junifer, apakah betul sudah ada penjelasan dan klarifikasi dari pihak Haris Azhar kepada pihak Luhut Binsar Panjaitan? Waduh, kalau dibilang ada klarifikasi, tidak ada. Kalau ada klarifikasi tentu kami tidak melaporkan kepada kepolisian. Ya, karena tidak ada klarifikasi, tidak ada suatu penjelasan sebagaimana somasi kami. Inilah upaya kami kemudian membuat laporan kepolisian dan kita serahkan kepada kepolisian merespon dan memproses lebih lanjut apa yang kami sebut tadi itu fitnah pencemaran. Oke, sempat membuka ruang diskusi tidak Pak dari kedua belah pihak? Kenapa? Sudah sempat membuka ruang diskusi dari pihak Luhut Binsar Panjaitan dan juga pihak Haris dan juga Fathia? Membuka diskusi yang dimaksud berkomunikasi, ya somasi itu aja. Tetapi somasi kami yang kami kirimkan sudah sangat jelas apa yang menjadi masalah dan kemudian kami minta data-datanya tidak diserahkan dan kemudian ada lagi yang lucu. Malahan kita diundang untuk berbicara di YouTube. Ya ini kan lucu nih. Setelah kita dipukulin kemudian disuruh datang. Seharusnya kalau benar-benar dulu Haris Azhar ini orang yang baik dan benar menghormati kode etik. Kode etik daripada wartawan, katakan kalau dia wartawan, tentu dia ada namanya cover both side atau meminta penjelasan dulu kepada kita. Baik. Ini kan tidak. Ya, jadi dengan demikian kami dengan demikian kami sudah menyatakan dengan segala hormat saya sampaikan kepada Haris Azhar, ya ini patut diduga ada grand design untuk mencemarkan bersama-sama dengan Fathia. Baik, Pak Nurholis tanggapannya? Ya, publik juga sudah membaca tentunya kami sudah menjawab dua somasi itu dengan gamblang. Jelas sekali kami menjawab pertanyaan mengenai maksud, tujuan, motif, dan bukti yang diminta pun kami sudah lampirkan dalam wujud link kayak gitu yang bisa mudah diakses tentang laporan mengenai bisnis ekonomi politik di Blok Wabu gitu ya. Nah jadi sebenarnya di luar permintaan maaf dan untuk mencabut men-take down video itu kami sudah penuhi. Tapi tentu kalau untuk meminta maaf dan men-take down itu tentu kami tidak bisa begitu saja untuk memenuhinya, bahkan kami sampai akhir karena seperti yang tadi kami sampaikan, kami sangat menghargai setiap informasi, koreksi ataupun data yang disampaikan oleh para pihak-pihak yang terlibat atau disebut dalam laporan tersebut. Nah, dan artinya itu sampai saat ini Anda merasa pernyataannya sudah berdasarkan data dan juga kajian seperti itu ya? Pak Junifer, tanggapannya? Enggak, kami sudah menjawab. Mohon maaf ya Pak Nurholis Hidayat, ini sudah menjadi fakta hukum. Data yang Anda katakan itu kami sudah recheck, makanya kami berani membuat laporan, itu tidak benar. Ya, tidak benar dan terbukti berkali-kali saya katakan di dalam yang dimaksud dengan riset 30 halaman itu sudah terbukti secara hukum dan ini menjadi bukti kami di kepolisian. Tidak ada satu kata pun dikatakan di sana bahwa Luhut itu bermain. Sekali lagi ya, tidak ada satu kata pun bermain. Jadi jangan diputar, ini yang kami katakan mana fakta dan datanya. Nah oleh karenanya dengan segala hormat supaya ini fair dan bisa diikuti seluruh masyarakat, makanya kami laporkan. Dari laporan ini nanti Anda bisa melihat fakta yang kami sampaikan. Siapa yang benar, siapa yang bohong dan siapa yang mencemarkan. Sekali lagi ya Pak Nurholis, ya sekali lagi Pak Nurholis, kami melaporkan ini dan kemudian klien kami maju adalah untuk membela haknya karena sudah dicemarkan dan namanya sudah tercemar, nama baiknya dan keluarganya juga Anda dan Anda sangat sudah mencemarkannya. Ini masalahnya ya. Baik Pak Nurholis, ringkas saja terakhir apa kemudian langkah selanjutnya yang akan dilakukan dari pihak Haris Azhar? Ringkas saja Pak Nurholis.
Oh ya, tentu kami akan menggunakan seluruh hak kami untuk melakukan pembelaan terhadap klien kami. Jadi meskipun hak warga negara untuk melaporkan ke kepolisian, polisi tentu juga punya aturan main untuk menolak laporan-laporan yang tidak disertai oleh itikat baik atau tujuan yang lain di luar penegakan hukum. Nah, bagi kami ini sebenarnya discouraging public participation ya. Jadi ini sama sekali menggerus keinginan pemerintah untuk rakyatnya berani untuk melakukan koreksi kepada pemerintah dan roda pemerintahan. Kayak gitu. Jadi Pak Nurholis dan juga Pak Junifer, kita akan lihat bagaimana kemudian babak berikutnya dari duduk perkara antara Luhut Binsar Panjaitan dan juga Haris Azhar. Terima kasih telah berbincang bersama kami Pak Nurholis Hidayat dan juga Pak Junifer Girsang. Terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News.